Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun engkau pergi dan berada saat ini saudara, saya mengundang semuanya kita mau masuk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita mau puji dan sembah Dia. Kita sanjung dan tinggikan Dia lewat pujian kita saat ini. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari saudara saat ini lewat hatimu Engkau katakan, Engkau sungguh indah Tuhan. Taranya sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sanjung Dia, ku kagum hormat akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sanjung Dia, kagum hormat akan Engkau, yes Lord. Ku kagum hormat akan Engkau yang layak, Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, Engkau yang layak terima sembah. ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, Yesusku, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang membuat kami kagum Tuhan akan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang membuat kami kagum Tuhan Yesus atas segala anugerah dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau katakan kami bangga Tuhan punya Allah seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh mengambil bagian duduk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyiapkan hati dan pikiran kami. Kami ingin sanjung dan tinggikan Engkau saat ini Tuhan. Bertaktalah Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Dan kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita saudaraku. Dimanapun kau pergi dan berada saat ini, mari kita mau sanjung dan tinggikan Dia. Amin. Kita mau datang di dalam hadirat yang penuh dengan sukacita. Sorak dan tinggikan Dia. Saat ini ku datang lagi, amin. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Katakan, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, kami lalui bersama Yesus. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita, sorakan. Haleluya, sorak hosana. Yes. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Katakan, kami datang Tuhan. Saat ini ku datang lagi Padamu Yesus. kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ini kami Tuhan. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Amin. Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Mari jemaat Tuhan serukan. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, Ini kami glory Tuhan. bagimu. Kami sanjung Engkau. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama-Mu. Serukan. Haleluya, Amin. sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah Nama-Mu. Sekali lagi. Hari-hari telah ku lalui. hari telah ku lalui. Amin. Bersama siapa? Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Ini hati kami Tuhan. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya.
bagimu. Haleluya, sorak hosana, terpujilah namamu. Puji dan sanjung Dia. Terpujilah namamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Yes, Yesus berkuasa, amin. Yesus luar biasa, amin. Dia yang layak kita tinggikan dan kita puji. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita saat ini untuk menyembah Dia kembali. Kita mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau bawa ke hadapan Dia, Allah yang berkuasa. Kita mau katakan lewat penyembahan kita saat ini, Engkau tidak pernah gagal Tuhan. Engkau pemilik hidup kami. Engkau yang lebih tahu, Yes Lord. cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Yes, benar Tuhan. cara untuk Benar Tuhan. menolong hidupku. Sekali lagi, buka hatimu, buka pikiranmu. Engkau yang lebih tahu, Katakan kepada Dia yang punya hidup kita, amin. cara untuk membuka jalanku. Hanya Dia yang Engkau tahu. yang lebih Hanya Engkau, mengerti, Yesus. cara untuk menolong hidupku. Mari serukan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Percaya Tuhan. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih tahu, Amin. cara untuk membuka jalanku. Engkau yang mengerti kami ya Engkau Tuhan. yang lebih mengerti, cara untuk menolong hidup. Mari bawa jemaat Tuhan. Mari bawa ke hadapannya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Menepati janji-janji-Mu, yeah. Menepati janji-janji-Mu.
Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Naur untuk berdoa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi melalui ibadah online pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dan juga mendengar renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Peluang yang Tuhan siapkan bagi kami waktu ini. Kami ingin membaca firman Tuhan. Kami juga ingin merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini kami diberkati oleh firman-Mu, dikuatkan, diingatkan, bahkan diteguhkan kembali ya Tuhan. Kami menolak segala pekerjaan iblis kuasa gelap yang mencoba mengganggu pemberitaan firman Tuhan, mengganggu hati kami mendengar firman Tuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar Tuhan mengurapi firman-Mu, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang membaca firman dan menyampaikannya. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan bersabda kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan, yaitu firman Tuhan untuk pemberitaan Injil. Kita menjadi saksi, yaitu Anda dan saya juga dipakai Allah. Kalau dengan kata lain, kita juga dipakai Allah. Anda dan saya juga dipakai Allah. Dalam Markus pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam Markus 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Orang yang berbahagia adalah suka membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu, dan sudah itu mempercayai dan mempraktikkan firman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda dan saya juga dipakai Allah. Dengan kata lain, kita juga dipakai oleh Allah. Dalam satu pidato, Presiden pertama Indonesia Soekarno pernah berkata demikian. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Saudara, slogan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya itu, dia berkata, berikan 10 orang pemuda, niscaya aku akan menggoncangkan dunia. Ini suatu statement yang mengagumkan tetapi juga meyakinkan bagi kita bangsa Indonesia. Namun Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memakai 12 orang untuk menggoncang dunia. Tuhan Yesus memanggil 12 orang untuk menggoncang dunia. Meskipun satunya gagal, yaitu Yudas Iskariot, di mana dia harus diganti oleh Matius. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-23 dan 26, di mana Matius menggantikan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan. Mengapa Yudas gagal? Oleh karena di dalam Yohanes 13 ayat 12 dan ayat 17 mengatakan, iblis masuk di dalam hati Yudas sehingga menguasai hatinya. Dia gagal untuk mengikut Tuhan, gagal untuk melayani, gagal untuk dipakai oleh Tuhan. Karena itu Bapak Saudara yang kasih di dalam Tuhan, orang-orang yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan karakter bahkan citra hidup mereka untuk melayani Tuhan, untuk menggoncangkan dunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengubah dunia hanya dengan sedikit orang. Mengapa demikian, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan?
kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa program Allah dalam pelayanan tidak hanya terbatas pada para rasul pada waktu itu, tetapi Tuhan, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus, juga memakai kelompok-kelompok yang lebih besar, dan sampai termasuk kita juga pada pagi hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tugas yang diemban oleh murid-murid orang percaya, tugasnya adalah menyertai Tuhan Yesus, sekaligus yang kedua juga untuk memberitakan kabar baik. Karena itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, kita melihat bahwa adalah orang-orang pada waktu itu dipanggil 12 murid itu, orang-orang biasa. 4 diantaranya adalah nelayan. Lalu kemudian Matius adalah seorang pemungut cukai. Lalu kemudian ada Simon orang Selot, dia adalah seorang pejuang kemerdekaan. Dan karena kita tahu di situ bahwa tokoh-tokoh ini orang-orang biasa dan dipanggil oleh Tuhan, dan dipanggil bukan karena status sosial mereka, dipanggil bukan karena latar belakang mereka yang hebat, tetapi mereka adalah orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini saya mau mengatakan bahwa Anda dan saya dapat dipakai oleh Tuhan. Anda dan saya juga dipakai oleh Allah. Kenapa demikian saudara? Kenapa dipakai oleh Allah? Kenapa Anda dan saya? Kenapa kita dipakai oleh Allah? Oleh karena kita adalah orang-orang istimewa. Kita adalah orang-orang istimewa seperti rasul-rasul ini. Karena Bapak Saudara, istimewa bukan karena kaya. Istimewa bukan karena mereka tinggi pendidikan mereka. Istimewa bukan karena mereka punya harta yang besar. Istimewa bukan karena mereka adalah orang-orang yang terhormat. Istimewa karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat para hati mereka untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan oleh karena kita adalah orang-orang istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena Tuhan melihat hati. Anda hari ini pun istimewa. Anda dipanggil untuk mengikut Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Karena ada satu tujuan. Karena Tuhan mau memakai saudara dan saya. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang dipanggil adalah orang-orang istimewa. Karena apa? Karena kita melihat orang ini mau menyimak apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau murid-murid pada waktu itu mereka mendengar, mereka dipanggil oleh Tuhan, mereka belajar langsung dari Tuhan Yesus Kristus, mereka mendengar langsung dari Tuhan Yesus Kristus, lalu mereka diutus langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini keistimewaan dari para rasul pada waktu itu. Mereka belajar dengan Tuhan, mereka mendengar langsung dengan Tuhan, bahkan mereka diutus langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Anda dan saya sangat istimewa. Kenapa istimewa? Karena kita belajar firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, lalu kemudian kita diutus oleh Tuhan. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang istimewa adalah orang yang biasa tetapi yang taat pada firman Tuhan. Orang-orang istimewa, orang-orang biasa tetapi orang-orang yang taat, percaya firman Tuhan, melaksanakan Tuhan, panggilan Tuhan. Orang-orang istimewa adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Murid-murid ditetapkan, rasul-rasul ditetapkan oleh Tuhan Yesus pada masa itu. Namun untuk saya dan saudara hari ini, kita ditetapkan sebagai murid. Kita dilantik. Kata ditetapkan itu berarti dilantik. Mengukuhkan itu kata ditetapkan. Tetapi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saudara dan saya adalah orang istimewa karena ditetapkan lalu kemudian dipanggil oleh Tuhan. Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu adalah rasul-rasul 12 orang. Mereka menggoncang Timur Tengah, lalu kemudian menggoncang dunia. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, sesudah para rasul maka ada yang disebut para murid tersebar. Para murid itu bukan saja 12 orang, tetapi ratusan, ribuan, puluhan ribu. Makanya pada waktu itu Yesus, kita melihat bahwa Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus adalah ribuan orang. Ada 4.000 orang yang dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Ada 5.000 orang yang dikasih makan oleh Tuhan Yesus. Itu artinya ribuan orang, para murid. Namun Bapak Ibu Saudara, ada 2 kelompok di tengah-tengah para murid itu. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama Bapak Saudara lah, kelompok yang benar-benar mendengar, kelompok yang menyimak ajaran Tuhan Yesus, lalu melaksanakan perintah Tuhan Yesus bersama dengan rasul-rasul untuk apa? Mengubah dunia.
Karena itu sudah ini kelompok yang pertama, para murid, yaitu orang-orang yang mendengar firman Tuhan, menyimak firman Tuhan, lalu kemudian mereka mempercayai firman Tuhan. Orang-orang ini dipakai oleh Tuhan. Lalu para murid kelompok yang kedua adalah kelompok yang hanya datang ingin tahu dan ingin mengikut Tuhan Yesus beberapa saat, ingin menyaksikan mujizat, ingin mengikut Yesus untuk melihat tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang mengherankan. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikut Tuhan beberapa saat, hanya 1 minggu, hanya 1 bulan, hanya 1 tahun saja, atau beberapa saat mereka meninggalkan Tuhan. Oleh karena mereka hanya mengikut Tuhan, tidak menyimak, tidak mempercayai perkataan Tuhan, tidak juga mempraktikkan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang hanya datang, hanya ingin ikut bergembira menyaksikan setiap peristiwa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya tidak heran ketika mereka menghadapi tantangan, mereka melarikan diri, mereka menyangkal Tuhan, mereka juga menyangkal iman mereka, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Ini adalah orang-orang yang tidak istimewa. Mereka punya keistimewaan hanya datang menyaksikan, lalu menjadi penonton yang setia, tetapi tidak percaya pada firman Tuhan. Itu sebab mereka tidak dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudara dan saya hari ini adalah orang-orang istimewa dipakai oleh Tuhan, oleh karena menyimak firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan benar, mempercayai firman Tuhan, lalu mempraktikkan firman Tuhan, yaitu dengan ketaatan dengan firman Tuhan, mempraktikkan perintah-perintah Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Kenapa saudara dan saya dipakai oleh Allah? Karena Anda dan saya adalah orang-orang istimewa. Hari ini katakan pada diri Anda, saya adalah orang istimewa. Hari ini saya orang istimewa karena saya mau dipakai oleh Tuhan. Saya adalah murid Tuhan yang melaksanakan firman Tuhan, karena mendengar dan menyimak firman Tuhan, lalu mempraktikkan firman Tuhan itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa Anda dan saya juga dipakai oleh Allah? Yang kedua adalah karena ada tugas yang sangat istimewa. Anda dan saya adalah orang istimewa, dipanggil, dipakai oleh Tuhan karena ada tugas yang istimewa. Ayat yang ke-14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Lalu kemudian ayat 15, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan-setan. Saudara perhatikan di situ, Anda dan saya dipakai oleh Allah karena Anda dan saya istimewa. Yang kedua, Anda dan saya dipakai oleh Allah karena ada tugas yang istimewa. Apa itu tugas yang istimewa? Tugas yang istimewa adalah menyertai Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia. Tidak meninggalkan Tuhan, mengikuti Tuhan dengan setia. Lalu kemudian dikatakan lagi tugas yang istimewa, diutus oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta Allah, menjadi duta-duta Kristus. Sebagai orang yang memang menjadi duta memberitakan Injil. Yang namanya duta adalah orang yang dapat dipercayai, orang yang punya integritas, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang setia, orang yang taat, orang yang tidak menyangkal perintah. Itu sebabnya saudara ada tugas istimewa, yaitu yang berikut adalah untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan, memberitakan Injil kepada mereka yang butuh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberitakan kabar baik kepada mereka yang hidup di dalam dosa, memberitakan kabar baik kepada mereka yang hidup di dalam keputusasaan, memberitakan kabar baik kepada mereka yang sedang dalam kekecewaan, memberitakan Injil kepada mereka yang sedang sakit hati kepada orang lain, memberitakan Injil kabar baik itu kepada mereka yang berada di dalam pergumulan-pergumulan untuk mereka ikut Tuhan. Lalu kemudian mereka mengalami perubahan, mengalami pertobatan, lalu mengikut Tuhan menjadi murid yang juga akan memuridkan orang lain. Tugas untuk memberitakan Injil. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Anda dan saya juga dipakai oleh Allah karena ada tugas istimewa dari Allah itu sendiri. Bukan dari gereja, bukan dari pendeta, bukan dari manusia, tetapi langsung dari Allah. Ada tugas istimewa untuk memberitakan Injil, untuk menjadi duta Allah yang istimewa. Orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup dalam kesalehan, orang yang hidup dalam kesucian adalah orang-orang yang melaksanakan tugas istimewa dari Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Apa jaminannya? Apa jaminan Anda dan saya dipakai Allah?
ada di dalam ayat, Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam ayat yang di dalam ayat yang ke-15. Dikatakan, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini, ada di dalam ayat Matius pasal 10, ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 1, di sana ada sesuatu yang Tuhan katakan di sana. Ayat yang pertama Matius 10, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan melenyapkan segala kelemahan. Saudara perhatikan di situ ada jaminan di situ bahwa Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan dipakai oleh Allah tidak diutus dengan kosong, tetapi diberi kuasa. Kuasa Allah menyertai anak-anak Tuhan. Kuasa Allah menyertai orang-orang percaya. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa yang percaya kepada anak, ia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa khusus, yaitu otoritas khusus bagi orang percaya, bagi Anda dan saya. Untuk apa? Firman Tuhan mengatakan di sana untuk untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit, untuk melenyapkan segala kelemahan. Doakan orang sakit sembuh. Doakan orang yang berada dalam kelemahan, ia dikuatkan kembali. Doakan orang yang dirasuk oleh setan, setan pun dapat dikalahkan karena ada kuasa Yesus Kristus. Ketika Yesus memanggil orang-orang istimewa untuk tugas istimewa, Yesus memberikan jaminan, yaitu ada kuasa yang Tuhan percayakan, otoritas ilahi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Otoritas bagi saudara, otoritas bagi saya, otoritas bagi kita untuk melaksanakan tugas ilahi itu. Karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengusir setan-setan, mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan, segala kekhawatiran. Orang yang percaya kepada Tuhan diberi kuasa untuk melenyapkan segala macam pekerjaan kuasa kegelapan di dalam dunia ini. Oleh karena itu Bapak Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit, kelemahan. Ini menunjukkan ada jaminan sekaligus otoritas ilahi. Dipercayakan Tuhan kepada Anda dan saya sebagai orang yang mau dipakai oleh Tuhan, maka sesuatu itu istimewa. Anda dan saya adalah orang-orang istimewa. Kita semua istimewa. Syaratnya adalah supaya menerima jaminan kuasa, syaratnya adalah hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus, bersedia menerima perintah dari Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian bertindak atas nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah datang melayani tanpa kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah melayani hanya karena kekuatan. Jangan pernah mengikut Tuhan percaya lalu hanya karena pengalaman, pendidikan, karena kekayaan, harta membuat Anda terkenal untuk melayani. Tidak. Tapi disinilah Tuhan memakai orang percaya, memakai Anda dan saya, karena ada kuasa yang diberikan. Untuk apa? Untuk mengusir setan-setan, untuk melenyapkan segala sakit penyakit, bentuk penyakit apapun, dan segala kelemahan. Kelemahan apapun ada kuasa Tuhan untuk melaksanakannya. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam memberitakan kabar baik, Allah selalu ingin memakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang bersedia membayar harga untuk mengubah dunia. Karena itu Bapak Saudara, apakah saudara, apakah Anda, siapakah Anda, apakah Anda sudah bersedia, siap untuk dipakai oleh Allah sebagai alat untuk mengubah dunia? Hari ini saya mau katakan, Anda dipakai, saya dipakai untuk mengubah dunia. Karena Anda dan saya orang istimewa di mata Tuhan. Yang kedua, oleh karena ada tugas istimewa dari Allah kepada saudara dan saya hari ini. Di dalam keadaan apapun, kondisi apapun, kita tahu bahwa ada tugas istimewa. Dan ada jaminannya, yaitu ada kuasa ilahi yang menguasai setiap orang yang percaya, mengandalkan kuasa ilahi itu untuk melenyapkan sakit penyakit, kelemahan, dan pekerjaan iblis. Karena itu Bapak Saudara, pekerjaan besar dan pekerjaan yang dahsyat tidak harus dikerjakan oleh orang-orang hebat. Tetapi pekerjaan yang besar mengubah dunia adalah cukuplah dikerjakan oleh orang-orang yang senang bekerja sama
Orang-orang yang senang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang memang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam kesucian. Orang-orang yang hidup taat kepada Tuhan. Bukan orang yang luar biasa, tapi orang biasa senantiasa dipakai oleh Tuhan. Bukan orang yang kaya raya yang dipakai Tuhan, tapi orang-orang biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah dunia. Karena itu Bapak Saudara, hari ini Anda katakan Anda orang istimewa. Anda dan saya adalah orang istimewa karena ada tugas istimewa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Mengubah dunia karena ada kerjasama dalam pekerjaan Tuhan. Yaitu Tuhan memakai saudara dan pakai saya, kita mengubah dunia, yaitu pemberitaan Injil. Karena Anda saya adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat dan sekaligus doa persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan juga persembahan misi, Bapak Ibu Saudara dapat melihat di layar di depan Bapak Saudara, di bawah ada tulisan nomor rekening dari gereja kita. Kalau Bapak Ibu Saudara memberi persembahan, biarlah diberkati oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami sudah mendengar firman Tuhan. Karena itu tanda ucapan syukur kami ya Tuhan, kami akan memberi persembahan. Baik persembahan ucapan syukur dan persembahan perpuluhan. Bahkan persembahan pekerjaan Tuhan melalui misi. Kami berdoa Tuhan memberkati umat-Mu, memberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan menolong memberkati umat-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan karir dan pendidikan anak akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan juga kami tanda ucapan syukur kami boleh memberi persembahan pekerjaan Tuhan. Bapa di surga, kami menaikkan juga syafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan memberkati bangsa kami. Kami rindu ya Tuhan bangsa kami diberkati sehingga menjadi bangsa yang adil, makmur, dan rakyatnya diberkati oleh Tuhan. Oleh karena bangsa kami Indonesia berada dalam kontrol Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin kami, baik Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan juga menolong sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan campur tangan untuk keadilan sosial bagi bangsa kami. Bahkan para menteri Kabinet Indonesia Maju, kami berdoa supaya ada kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk membangun negeri ini ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk kondisi pandemi COVID-19. Kami rindu Tuhan tolong supaya COVID ini bisa berlalu, lalu perkembangan situasi ekonomi kami berjalan normal kembali ya Tuhan. Kami berdoa untuk situasi keamanan, politik, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan hukum kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan juga bencana-bencana alam yang terjadi di negeri kami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan untuk menolong ya Tuhan. Bahkan setiap campur tangan pemerintah dalam bantuan-bantuan sosial untuk menolong saudara-saudara kami yang mengalami bencana. Kami mohon Tuhan juga campur tangan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan aparat keamanan baik untuk TNI maupun Polri. Kami mohon Tuhan juga menolong sehingga ada kerjasama di antara mereka untuk keamanan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan boleh mendengar setiap seru doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita nyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan.
Mari kita berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, akhir dari ibadah online pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberkati puji-pujian, Tuhan juga sudah memberkati firman Tuhan, Tuhan juga sudah memberkati persembahan. Karena itu kami bersyukur bahwa kami boleh melayani Tuhan hari ini. Tuhan disenangkan, kami sekalian umat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan. Akhir dari ibadah kami pada pagi ini, kami ingin mendapatkan berkat Tuhan. Karena itu umat Tuhan dimanapun engkau berada hari ini, engkau mengikuti bahkan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online. Biarlah hari ini engkau boleh mengangkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat nikmat kasih sayang pada Allah Bapa, anugerah yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pada Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Yesus kembali kedua kali menjemput saleh-salehnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang berdoa menutup ibadah online pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat beraktivitas. Kita berjumpa kembali di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.